kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Ada Bagas, Fitrian, Abiyu, Rizky, Gaisa, Yogis, Tiara, Berlita, Delia, dan Naila. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang Perang Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa aja sih yang dibahas? Ada ASEAN, Konferensi Asia Afrika, GNB, Indonesia dalam kontingen Garuda, dan OKI. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peran penting Indonesia di ASEAN itu menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN. Indonesia pernah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting itu JIM yang adalah perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam. Yang pertama, isu Konferensi Asia Afrika itu mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang kedua, tujuan diadakannya KAA. Tujuan dilaksanakannya KAA adalah lahirnya Desa Sila di Bandung yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Yang ketiga, hasil KAA. KAA menghasilkan 10 prinsip yang disebut Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu. Oke, selanjutnya ada gerakan non-blok. Pengertian dari gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan apapun. Gerakan non-blok ini juga berlatar belakang lahirnya gerakan non-blok di latar belakangnya adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara blok barat dan blok timur. Berikut adalah tugas dan peran gerakan non-blok. Tugas utama gerakan non-blok difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional, serta untuk bekerja sama berjuang mengatasi kemiskinan. Berikut adalah peran gerakan non-blok, yaitu mengatur kerjasama antara anggotanya dan tujuan keluar, yaitu mengatur hubungan ke dunia luar. Selanjutnya ada kontingen Garuda. Pemerintah Indonesia membentuk kontingen Garuda sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Dasar utama dari pengiriman kontingen Garuda ke daerah konflik adalah Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kontingen Garuda atau biasa disebut Kongga sudah ada dari tahun 1957 sampai sekarang. Salah satu anggota Kongga yaitu Kolonel Daniel Baranja. Peran Kongga adalah pemeliharaan perdamaian. Sekarang, Kongga bermarkas di Mabes TNI di Sentul, Bogor. Pertempuran Kongga ada di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, izin meminta waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Bapak saat menjadi pasukan kontingen Garuda. Pertama-tama, silahkan Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Dian Setiawan, bisa dipanggil dengan Firdaus. Pangkat saya saat ini prajurit kepala. Saya berdinas di Detasemen Matra 1 Pasgat yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kenapa Bapak bisa menjadi pasukan kontingen Garuda? Jadi pada tahun 2015 saya dapat kesempatan untuk seleksi dalam rangka menjadi pasukan perdamaian sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sana selama menjadi kontingen Garuda? Kegiatan di sana sangat beragam, mulai dari kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan patroli, kita melaksanakan kegiatan simik,
atau berbaur dengan masyarakat lokal demi tercapainya misi. Berapa lama Bapak tugas di sana? Kami melaksanakan tugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian selama 1 tahun dari 2015 sampai 2016. Ada atau tidak kategori anggota yang berangkat ke sana? Jadi ada beberapa persyaratan untuk anggota yang bisa menjadi pasukan misi perdamaian atau pasukan PBB. Ada beberapa seleksi. Yang pertama, mereka harus mempunyai kesehatan jasmani, kesehatan rohani yang bagus. Ada beberapa seleksi seperti seleksi samapta, ada kesehatan jiwa, ada psikologi, ada karena di sana menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita juga dites untuk kemampuan bahasa, kemampuan dalam alat-alat komunikasi, komputer, dan lain sebagainya. Seberapa penting kehadiran pasukan perdamaian di sana? Pasukan perdamaian di sana sangat berperan dalam menjaga perdamaian antara Lebanon dengan Israel, karena di sana itu daerah-daerah rawan konflik. Ada perbedaan pendapat atau perbedaan sedikit itu sangat rawan sekali. Nah, tugas kami di sana untuk menjaga agar antara Lebanon dengan Israel tidak terjadi gencatan senjata. Setelah berangkat dari sana, bagaimana perasaannya setelah menjadi pasukan perdamaian? Tentunya kita sangat merasa bangga bisa menjadi salah satu prajurit misi perdamaian atau prajurit PBB yang bisa kita ceritakan kepada anak istri kita, menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OKI, Organisasi Kerjasama Islam. OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB yang merupakan suara kolektif dunia muslim. Berdasarkan informasi dari situs yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2014, organisasi ini terbentuk pada 25 September tahun 1969 setelah para pemimpin dari berbagai negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko. Latar belakang OKI. Pada awalnya, organisasi ini bernama Organisasi Konferensi Islam, Organization of the Islamic Conference, hingga akhirnya berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau Organisasi of Islamic Cooperation pada 28 Juni 2011. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan OKI. Yang pertama ada meningkatkan solidaritas Islam dengan mengadakan aktivitas sosial ekonomi, saintifik, dan budaya atau Britannica 2022. Yang kedua melindungi tempat suci umat Islam. Yang ketiga mengkoordinasi kerjasama. Yang keempat membantu perjuangan Palestina. Dan yang terakhir mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Dalam mencapai tujuan-tujuan di atas, ada beberapa prinsip OKI yang menjadi pegangan dasar organisasi, yaitu anggota OKI memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama, tidak ikut campur tangan dalam isu domestik negara anggota, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara anggota, menggunakan cara damai, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan konflik, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah, persatuan nasional, atau kemerdekaan politik.